Oke, selamat malam Papa Mama, Pak Saudara semua, pemirsa yang ada di rumah. Malam hari ini kita Nusantara Project Podcast memasuki episode yang ke-6. Bersama saya malam hari ini, karena judul konten kita hari ini adalah Pulau Rote, Yahudi versus Lama Tuan, atau ada juga yang menyebut Lama Tuan. Bersama saya di sudut kiri kembali kita hadirkan budayawan yang masih berstatus pemerhati budaya yang fenomenal, spektakuler, Bapak atau Om Bastiano Detan. Selamat malam. Ya, saya tidak. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Tidak harus jelaskan lagi beliau seperti apa karena beberapa episode sudah ada. Sedangkan di sebelah kanan saya ini agak susah juga mau dibilang mewakili orang muda atau sebutan orang rote karena terjadi transkultural melalui titik-titik lah, nanti bisa dipahami sendiri. Yang penting kehadiran beliau malam ini mewakili mahasiswa legend yang sebetulnya kalau ada mahasiswa channel mahasiswa legend ini bagian dari komunitas Nusantara yang sekarang berstatus mahasiswa. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Erling Erwin Loak. Erling Erwin Loak. Loak ini hampir luas. Artinya luas ya, bukan barang bekas tuh Pak. Bukan. Ya. mohon maaf artinya kita tetap jangan terlalu serius. Beliau adalah mahasiswa semester 5 program studi gizi Stikes Nusantara. Ya, tapi malam hari ini bukan mewakili prodi gizi, tapi mewakili komunitas orang rote yang ya cukup banyak lah, karena dari satu rumpun silsilah lah ya, termaksud yang menguasai hak ulayat yang dari peta sejarah ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau di Kelurahan Oiba ini cukup mempunyai nama besar. Ya, selamat malam Pak Erwin ya, saya panggil Pak Erwin ya. Selamat malam. Beliau ini kalau jujur ya sebenarnya teman sekelas saya dari komunitas alumni SMP Negeri 1 Kupang angkatan 88. Ya, dan kita punya komunitas alumni organisasinya cukup bagus dan cukup besar ya, dan eksis sampai hari ini. Tapi sekali lagi jauhkan subjektivitas dari kita, karena sekali lagi konten ini Nusantara Project Podcast itu mau melalui Nusantara kecil ini kita mau memberi sesuatu ke Nusantara besar yang boleh kita mengklaster bahwa garapan kita masih pada Sunda kecil pada zaman Nusantara yang terwakilkan oleh Kerajaan Majapahit
yang begitu mendunia, bahkan beberapa negara tetangga menjadi bagian dari Majapahit. Ya, jadi mungkin dalam beberapa episode berikut kita lebih fokus membuat kajian budaya dari Sunda kecil yang kebetulan sekarang yang menjadi konten utama kita adalah Pulau Rote. Pulau Rote, Om Bas, kira-kira kalau saya bilang Nusa Lontar bisa diterima atau salah? Memang itu sudah julukannya Dari nenek moyang. Ya. Oh ya, jadi Nusa Lontar. Rote Island ini belum banyak yang mungkin sedikit dalam beberapa perspektif yang menjadi pro kontra dalam sosial masyarakat, sosial budaya. Karena saya mau bilang masalah DNA atau masalah apa sehingga istilah Yahudi ya begitu Yahudi ini dalam perspektif suku bangsa. Ya, suku bangsa jangan kita langsung mengklaster dia sebagai agama Yahudi, bukan. Tapi dari ras suku bangsa, orang asal usul orang Rote ini hampir mendekati banyak persamaan yang dituliskan di beberapa penelitian, dan sampai hari ini lebih mengklasterkan orang Rote itu asal usul ada kekuatan persamaan dengan orang Yahudi. Kira-kira Pak Erwin setuju atau Ya, setuju. setuju? Ya. Kira-kira dalam pandangan perspektif dasaran Pak Erwin juga sebagai non budayawan kok bisa juga langsung setuju? Ya, karena cara berpikir orang Rote itu ya mau dibilang sama seperti orang Yahudi, suku bangsa Yahudi. Oh begitu. Padahal konotasi otak Rote ini kan agak sedikit kurang positif lah. Itu menurut gambaran siapa dulu? Oh wah, luar biasa. Pertama disetujui asal usul orang Rote, kalau dari catatan-catatan buku-buku yang saya dapat itu dari Pulau Seram. Ya, betul. Pulau Seram, dan memang ini pelarian dari suku bangsa Yahudi versus ya nantilah kita ini ya, tapi karena penelitian hampir memastikan semua. Om Bas, ini menarik Om Bas. Paradigma otak Rote yang sangat fenomenal ini dan indikator-indikatornya cukup kuat, kira-kira Om Bas. Nah, indikator di sini dalam arti Parameter-parameter artinya yang membuat kerangka pikir sehingga menghasilkan suatu simpulan berparadigma otak Rote itu sama dengan Yahudi. Jadi yang pertama, orang Rote itu kalau bicara soal perkembangan Injil itu orang Rote selalu ada, khususnya di Indonesia Timur ini, terutama di Indonesia. Atau sedikit Om Bas, kalau Injil itu kan versi belakangan, Ya. karena sebelum imperialis Portugis atau Belanda
mendekati Pulau Timur, Ya. orang Rote sudah mempunyai ciri-ciri atau kebiasaan-kebiasaan yang katanya sama dengan kaum-kaum orang Yahudi yang pemirsa, mohon maaf, Yahudi sebenarnya ataupun Israel itu ada beberapa suku yang perlu kita klaster ulang. Tapi kenapa dia bukan dibilang orang Israel, tapi lebih ke orang Yahudi? Nah, ini yang saya bilang tahan dulu kalau masalah Injil tadi. Sehingga orang Rote, otak Rote itu sepertinya copy paste orang Yahudi. Kira-kira Mas melakukan Nah, itu kalau kita lihat di sini ya mungkin karena ada beberapa kesamaan itu sih. Misalnya cara berpikir, cara mengatasi masalah, cara menanggapi gejolak-gejolak kehidupan yang terjadi, itu memang kesamaan, ada kesamaan itu. Jadi mungkin dari situlah justru mungkin orang bilang Yahudinya atau Israel selain di sana itu ya ini orang Rote. yang saya baca, bahkan saya pernah lihat satu channel YouTube, dia menghubungkan penuh klasifikasi orang Rote dengan suku Yahudi. Ya, ada berapa versi, termasuk cara mengembalanya, kebiasaan-kebiasaan rutinitas sehari-harian yang menjadi persamaan. Kira-kira Ambas sebagai orang budayawan, pemerhati budaya, dan mengalir juga darah Rote, setuju bahwa Ya memang itu yang saya bilang tadi, ada kesamaan. Kalau kita lihat kesamaan, nah ini untuk membuktikan bahwa dia dari sana tidak semudah kita katakan itu ya. Kita harus bicara soal budaya atau perilaku hidup itu harus ada bukti-bukti masa lampau dan sekarang ini. Nah, peninggalan-peninggalan apa yang bisa membuktikan itu? ya, Apalagi kita terus terang, kalau orang Rote beda, mungkin karakternya sama, perilaku, pola hidupnya sama, tapi ada beda di sini. Kalau orang Yahudi punya budaya tulis, ada huruf Yahudi. Orang Rote tidak punya budaya tulis. Kita hanya punya budaya tutur dan simbol. Nah itu. Jadi kayak Musa misalnya, hukum Taurat itu ditulis pada ulun batu itu. Nah, kalau orang Rote tuturannya, nah, apa ajaran-ajaran dari nenek moyang apa-apa itu tidak tertulis karena memang dia tidak punya huruf, tidak ada huruf Rote. ya, Nah, kita hanya berdasarkan tuturan. ada yang luar biasa. Nah, Pak Erwin, Ya. otak Rote begitu menasional, bahkan mendunia, yang secara nyata indikatornya sangat terukur. Ya, ini menteri-menteri banyak orang Rote, pahlawan banyak orang Rote. Ya, temuan mereka begitu luar biasa. Salah satunya katanya, menurut beberapa tulisan penelitian, yang pakai sandal duluan ini orang Rote. Ya. Benar sekali. Benar sekali. Ya. Dan menyerupai seperti sandal yang dipakai oleh suku Yahudi. suku Yahudi. Bahkan di perkembangannya seperti film yang
Isa Al-Masih atau Yesus pakai. Iya betul sekali. Begitu ya. Ya. Yang Mungkin bahannya aja yang beda. Ya, karena bahannya kalau waktu itu ah, kalau orang roti kan pakai daun lontar. Jangan lontar. tapi yang menurut catatan kalau kita gali betul, hampir dia belum tahu sandal yang dipakai Yesus. Kalau ikuti catatan yang betul, yang baik itu, pokoknya persamaannya atau gambarnya itu murni lahir dari penciptaan orang rote menurut imajinasi dia. Atau kemungkinan ada orang rote yang sudah ke Palestina atau Israel. Kira-kira Om Bas? Untuk mengatakan itu sekali lagi harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Pembuktian, tapi hampir pasti bahwa pertama pembuktian begini. Pada waktu menurut orang Ambon ini ya, Ya. menurut orang Ambon, pada waktu buat wangi-wangian untuk Rempah. rempah untuk Nabi Isa itu, Ya. ya katanya menggunakan rempah-rempah dari Maluku. Ya. Nah, sehingga lebih spesifik kayak Pulau Seram yang menjadi komunitas Yahudi menurut catatan sejarah begitu. Jangan sampai ada juga yang angkut rempah-rempah itu juga sampai di Bunda Maria dan suku-sukunya, keluarga besarnya yang Yang jelas bahwa rempah-rempah itu lebih dekat dengan Indonesia Timur. Dan cendana ini kalau menurut saya bukan di timur saja, di Rote kami, khususnya di Kerajaan Talahe, kami punya hutan cendana, tapi itu tertutup. Tertutup. termaksud cendana juga yang Ada. dipakai Nah, di Tidak mungkin Palestina tuh. entah mereka yang bawa ke sana atau orang Yahudi yang datang ke sini, itu pasti terjadi transit, ya, transportasi laut, entah kita yang ke sana atau mereka yang datang. Ya, Luar biasa. Sedangkan Kalau cendana di Maluku itu juga menjadi question besar. ya. Bagaimana dia masuk klaster ada kayu cendana di Pulau Seram. Nah ini So, oke lah. dulu misalnya di Arab saja tuh, rempah-rempah yang di Arab itu, karena dulu pedagang-pedagang Arab itu mereka datang pertama cari rempah-rempah dulu untuk bahan baku ritual itu. Nah, maksud saya kan Sambil mereka menyebarkan. kembali ke tadi masalah sandal. Ya, Ya, mungkin karena transaksi perdagangan itu yang membuat ya ada yang memfoto gambar sandal itu ya. sehingga diproduksi oleh orang Rote dengan kearifan lokal dia, yaitu menggunakan lontar atau bagaimana, sehingga gambar ini agak susah. Ya, jadi kalau di dunia industri sekarang ini masalah gambar itu mempunyai nilai yang Jadi mahal. sandal orang Rote itu dari lontar ada dua, ada yang dari lontar, ada yang dari kulit kerbau, Oh, ada yang dari kulit kerbau atau lembu sapi. iya. Nah, ini bisa saja sebab misalnya 12 anak Yakub, terus dari keturunan mereka itu menyebar, bukan berputar di sekitar situ. Bahkan ada indikasi tertentu bahwa orang-orang mengatakan bahwa suku-suku di Asia, ya di Indonesia sini, yang berkulit hitam, seperti ada, mungkin punah sekarang tapi masih ada itu, suku Melus, itu di Kabupaten Bitung, Melaka sana, ada sebagian di Maumere,
yang hitam rumput Melanesia itu, ya seperti Alor, juga Iria. Saya Ya itu potong, mungkin keturunan dari Ham, saya potong keturunan sedikit. Ham itu. Jangan Ada sampai. Sem, Ham, dan yang Yafet. Ya, Mereka itu tidak mungkin di situ saja, mereka menyebar. jangan sampai yang bawa agama Kristen di luar Katolik ini bukan Belanda. Jangan sampai memang orang Saya pernah ketemu dengan Raja Mesak nah, di Ti itu, Raja tua itu. Tapi belum sempat pertemuan yang kedua beliau katakan itu, dia sudah meninggal. Jadi waktu kita dengan Obi Mesak sana, dia katakan begini, ini asal usul orang Rote itu dari sini, 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 sini. Nah, ini orang Ti ini dari sini, 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 sini. Jadi dia bukan dipengaruhi Belanda, Protestan ini. yes. Tapi dia sendiri ingin belajar cinta kasih ini. Dia ke Batavia. Itu yang Bura Mesa. Terus anaknya nama Bura Mesa. Anaknya nama Foen Bura. Yang dibaptis dengan nama Tobias Mesa. Dan dia mau mengatakan bahwa ini ada hubungan dengan nanti dari Israel itu gini-gini. Dia katakan begitu. Ada hubungan ceritanya. Tapi saya belum sempat ketemu untuk cerita lagi. Erwin, Ya. kalau tidak salah, kita kan teman sekolah. Ya, kisah kasih yang Obi Mesak punya lagu. Saya melihat keluarga besar Pak Erwin ini banyak yang menjadi bagian dari keluarga besar pendeta yang berorganisasi Gemit ini. Kira-kira mungkin ini dari beberapa turunan atau bagaimana kira-kira? Itu kayaknya sudah bagian dari ya keturunan kalau mau dibilang itu, karena itu sudah diturunkan dari opa ke anak-anak mereka itu. Oh, Sampai sekarang pun ada yang mewarisi itu, metopo adik-adik. saya ikuti kira-kira, atau mungkin saya lebih spesifik ke Hembas. Ini gereja masih Injili Timur. Ya. Ya. Tapi kalau dari beberapa generasi semua yang saya ikuti mulai dari petinggi-petingginya organisasi Gemit ini, kok hampir didominasi orang Rote ini ceritanya. Nah itu yang saya bilang tadi itu. Jadi Poin Bura itu Oh, setelah dia dibaptis, gitu ya. Terus sejarah mencatat perkembangan gereja. saya langsung saja bahwa ada indikasi kuat dari temuan-temuan penelitian yang ada, gereja di timur ini lebih duluan gereja di Rote. Begini, Nah, jadi gereja ini gereja dalam bentuk jemaat atau gedung atau apa. Tapi kalau di timur sini itu gereja yang pertama, misalnya daratan timur kayak di Soe, itu bukan yang di gereja Fata yang di Soe. Itu gereja pertama itu di Penenol Nuni. Ya, itu dibawa oleh pendeta Sodak. ya. Sodak, orang Rote. Nah, kemudian baru diteruskan dengan si Albinus Nenobais itu. Masih dalam Nah. paradigma otak Rote ini kok sampai bisa mewadahi satu organisasi besar yang menjadi bertahan sampai hari ini, dan secara asal usul orang Rote berkorelasi semua, yang membingungkan juga terbawa sampai di zaman Belanda ya, yang kebetulan Pak Erwin sengaja atau tidak sengaja
begitu spontan pernah melihat peta Belanda yang juga katanya dipegang juga oleh salah satu keturunan dari Pak Erwin. Itu kira-kira maksudnya bagaimana? Nah, itu dulu Opa dapat stambom itu. Stambom, istilahnya Stambom, stambom ya. dengan peta Ya. wilayah itu. Nah, Opa kasih titip di Mama karena kebetulan yang waktu itu yang paling besar Mama. Jadi titip itu stambom itu. Opa Peter Hedeweo. Oh ya. Oh, begitu. Ada dengan lengkap dengan peta stambom. Jadi mana-mana tanah yang sudah Opa serahkan untuk gereja, untuk mana Opa tanda tangan di situ di dia punya peta bahwa ini sudah serahkan untuk gereja sebesar berapa hektar gitu. Nanti Opa paraf di situ lagi, bikin surat keterangan lagi. Jadi dia keluarkan dari itu. Ada satu surat yang untuk menguatkan itu bahwa ini sudah diserahkan ke si A, si B, si C. Luar biasa. Jadi ya, tanpa bermaksud apa-apa, ini kalau kita kait-mengkait dari hubungan otak rote tadi, tidak serta-merta ya dikaitkan dengan sisi negatif. Tapi ada yang menarik, Mas. Ya. Kita sedikit keluar dari gereja tadi, Ya. yang merupakan bagian dari klaster dan orang Lotte sendiri seperti ya mengklaim juga bahwa dia turut mengkristenkan Pulau Timor dan seterusnya. Tapi ada paradigma yang menarik masalah Tehu dan Swangi. Jadi begini, pada dasarnya bukan memuji diri, ini kenyataan. Ya, Besarnya daratan geografis seperti Pulau Sumba, Pulau Flores dan lain-lain, itu mereka lebih besar. Tapi dari tatanan masyarakat dan kedudukan masyarakat itu Rote dan Sabu itu menurut saya itu cukup besar. Bayangkan kalau perang di Flores minta bantuan dari Sabu loh. Perang di Sumba minta bantuan dari Sabu. Jadi tatanan masyarakat mereka itu ada kaum cendekianya, ada kaum petaninya, ada yang menggembala kambing itu, peternaknya ada. Nah, sampai di itu apa? Jadi mereka semacam, kalau dulu di Jawa ada pabrik batik, ya di Rote juga tiap rumah itu wajib, itu merupakan ukuran bagi seorang anak wanita. Dia sudah bisa bertani, dia sudah bisa lolo benang sendiri dan sudah bisa tenun, sudah bisa ini, itu tanda persyaratan bahwa dia sudah bisa kawin. Nah, jadi tatanan masyarakat itu kalau menurut saya ada pasukan perangnya, ada gurunya. Orang Rote kalau guru dibilang mesem. Ambas, coba saya Ya. berbalik kasih satu temuan yang mungkin juga yang tidak tertulis. Ya, Pak Erwin, Ya. katanya diisi stambon itu stambon ya, peta itu yang luar biasa. Saya pernah dengar bahwa keluarga besar Anda punya hak kekuasaan dari peta itu sampai ke Pelabuhan itu. pelabuhan bandara juga. Bandara Sabu. Bandara Sabu itu 10 hektar. Wih, Baru-baru kita rapat keluarga besar juga. ah, Yang rapat keluarga besar baru tahun lalu. Karena kita Bandara lama atau baru? ya Bandara lama atau bandara baru? lama. Lama yang dekat Pertamina. Iya. Oh ya, itu. Iya. Itu pernah lewat. Saya agak fenomenal Nah, ini. kamu tunjuk itu. Ya Ini ada Hedeweo.
Karena yang pak itu 10 hektar yang orang pinjam. Ya, Tapi yang di luar itu 45 hektar Nah, itu ini. ada dia punya Mungkin dana beta semua. tambah sedikit baru. Iya. Jadi orang Rote atau orang Sabi itu, dorang punya stambum atau silsilah itu bukan hanya sekedar menceritakan silsilah keturunannya, tapi di situ ada tercatat 3 hak. Ada hak kepemilikan nama, ada hak kepemilikan harta, dan hak yang tertinggi itu hak kekuasaan. Hak kepemilikan nama ini seperti begini. Lu punya hak kepemilikan nama, tapi kenapa lu nggak punya hak kepemilikan harta? Karena begini, Detan, sama-sama Detan. Tapi saya punya saudara perempuan katakan, dia punya anak, tapi lakinya tidak datang bikin terang. Dia jatuh di rumah Detan. Gitu. Itu anak punya hak kepemilikan nama Detan. Tapi ingat, lu tidak punya hak warisan. Kau bikin kasih lu rumah, kasih makan, minum, kebun, hak selalu sampai lu mati ketemu urus. Tapi itu lu tidak sama punya dengan hak. Yahudi. Lah ya. Sama dengan Yahudi. Ya. Ya. Nah. Menarik ini Pak Erwin. Ya. Ya, menarik Pak Erwin, dan tidak banyak yang bisa mengkaitkan ini fenomena yang Bukan bagi di sana saya itu, orang mau korek-korek itu tanah sampai bisa. Ya, tetap. Saya hak kekuasaan ada dong. Pegang semua. Pegang semua. saya sedikit bergeser atau mungkin konten pada saya desain itu orang Rote, orang Timur pun sampai itu hak sudah dikasih kepada perjanjian dengan orang Kisah. artinya tolong Ya. jangan Soalnya ini melebar. artinya contoh. Saya bandingannya gitu. ada Hak kekuasaan itu. tertarik masalah tadi episode sebelumnya kan kita membahas masalah Suanggi. Ya. Ya, masalah Suanggi yang saya lihat gestur tubuh orang Alor juga seperti ketakutan luar biasa. Walaupun dia mendapat julukan yang luar biasa, the king of Suanggi Island. Ya, tapi di catatan-catatan pasukan orang Rote ada satu yang boleh saya bawa ke istilah sendiri, ini belum populer tapi mohon maaf kalau salah. Suanggi oleh orang Rote mungkin dia lebih pas the mother of Buntiana Island. Ya, jadi satu kasta Suanggi yang secara struktural dia lebih tinggi dari raja, karena mungkin ini mamanya raja, ataupun what is Buntiana yang sebenarnya di Alor tidak familiar. Bahkan di Ambon dan lain itu hanya simbol nenek yang tidak mengklaster sampai menjadi the mother. Nah, ini kira-kira Om Bas bisa menghubungkan, emang kayaknya ada sesuatu hubungan yang Suanggi Rote kurang familiar. Istilah Suanggi yang lebih banyak saya dapati dari beberapa tulisan itu lebih ke Buntiana. Jadi begini Pak Rudi. Sebenarnya kalau kita bicara soal kegiatan-kegiatan yang seperti begini, supranatural seperti begini, jangan kita negatif thinking dulu. Sebab dulu itu tatanan masyarakat dalam satu kerajaan. Rote itu 18 nusa. Betul. Betul. Itu termasuk tukang tenung itu. Dia pemilik ilmu hitam untuk melindungi raja dari serangan pihak lain, Pak. Tanya, di setiap kerajaan itu pasti ada. Nah, pasti ada itu. Tukang bunuh orang, tukang itu dia punya pasukan perang. Nah, dia punya tukang tenung, itu bukan Suanggi sembarang orang. Melindungi ini guys, raja ini. Apabila ada kegiatan, kekuatan datang gelap ini, dia penangkalnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Suanggi itu saya tidak pernah berpikir Suanggi itu
orang jahat apa. Saya tidak pernah takut suami karena saya tidak pernah bermasalah dengan kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin saya juga masuk di Iya. klasternya Om Bas itu. Saya ingatkan ke komunitas yang episode lalu itu komunitas Alor supaya tolong memperhatikan ya nanti ke depan lah tolong diteliti kalau mungkin salah satu simpulan saya sementara the mother of Pontianak Island ya hubungannya Swangi atau Pontianak ini dengan malah yang paling fenomenal itu sebenarnya khusus untuk orang lokal kok lebih takut ke Semau, bukan Rote, bukan Alor. Ya betul. Ini menjadi question betul kira-kira Pak Erwin. Kita anak muda dulu anak muda sekarang seorang tua. Yang paling kita takuti itu malah Semau. Nah, kira-kira pandangan Pak Erwin gimana? Menurut saya karena Semau itu dengan julukan wanita perempuan. Ya. Nah itu juga bagian dari keturunan orang Rote kalau menurut saya. Oh, jadi bukan Semau itu neneknya orang Rote, tapi dia Saudara perempuan juga. saudara atau Jadi- anaknya. Betul Saudara. sama, Bro. Ya. Jadi kayak dulu. Kan kita ini kan garis keturunan patriarkal. Ya, Jadi seringkali orang hanya menyebut. Bahkan ada kesamaan itu ya dengan Yahudi. Yakob anak 13. Dong tulis 12. Kok Dina? Seorang anak perempuan Dina. Tapi dia tulis topik di atas. 12 anak Yakob. Padahal Jadi mulai Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sibulon, Dan, Naftali, Gad, Aisyah, Yusuf, Benyamin. Dan seorang anak perempuan Dina. Dia tidak bilang anak ke-13. Dan seorang anak perempuan Dina. Topik di atas tulis 12 anak Yakub. Nah orang waktu itu. Jadi dulu ceritanya tentang Tabu Mau, Belu Mau, Timau, dan satu Peli Hemau. Orang Sabu kata Hemau. Orang Sabu itu kalau S jadi A. saya begini, karena saya ini kan lama di Jawa, Ya, ya. sehingga Peli Hemau itu saya agak kurang paham. kurang paham nih. Jadi rumahnya dia itu Umapet. Ah, Umapet. Jadi Peli Hemau itu semak rumah di situ. oh, Nah, karena dia ini ilmu tenungnya itu tinggi. Nah, si Belumau ini katanya ah, buang dia ke laut, kasih terdampar dia gitu, artinya buang ke laut itu, Pakai perang. kasih pakai perahu itu, dengan yang diberikan bahan makanan itu hanya rempah-rempah saja. yes, right, oke. Tapi dia marah, dia bilang begini sama Timau, sebelum itu, lu beta pung adik, beta sana marah lu. Dengan Sabu Mau beta sana marah. Tapi belum mau jangan coba-coba langgar laut. Bosong langgar saja, yang penting bosong kasih tanda. Bosong pun perahu itu cat hitam atau putih. Dari Yes. dulu itu, orang Sabu, orang Rote, catnya hitam putih. Dorong pakai ter itu, untuk Kaitan. hitam dengan, kalau putih itu kapur campur gula Sabu, atau gula Rote. Ya. Yes, right, Nah, yes, right. jadi itu kodenya. Nah, jadi Peli Hemau itu perempuan itu. Bapak, Mama, Mbak Saudara, Makanya sampai sekarang Semau itu dia Dan- hanya rempah-rempah san. the next Pak. generation, Palawija. ya anak muda semua, ya terkhusus yang episode sebelumnya, masyarakat Alor, Adonara, dan lain-lain, mohon disikapi dengan persepsi yang positif supaya ini beberapa tutur yang dalam proses adat istiadat
tergambar jelas kalau Anda mengerti terhadap budaya yang berlaku di Timur, berlaku di ya, Timor Island, Rote dan Sabu. Dan sebenarnya apa yang ada di bagian Flores dan Alor, kalau ditarik bersamaan, ini secara Sunda kecil terjadi persamaan, hanya terjadi tafsir yang membuat didefinisikan menjadi berbeda. Seperti pada episode lalu kita membahas Wangi Alor, kok sepertinya saya juga kesulitan karena keterbukaan terhadap satu proses budaya ini yang tidak setransparan yang saya dapat di Timor, Rote, Sabu. Ya, makanya saya mencoba membuat beberapa simpulan. Hanya yang terputus, Pak Erwin, Ya. di Stambon tadi, hampir juga tidak ada satu proses sejarah yang membuat ulayat Sabu ini menjadi kepemilikan orang Rote. Tapi secara peta saya berulang kali dengar. Ya begini, karena itu masalah warisan. Jadi kan bapak mama punya saudara laki-laki orang ini kan itu cara berpikir, cara untuk mau melindungi ini apa stambom dari turun temurun ini kan tidak dipercaya oleh opah karena satu dan lain hal. Makanya stambom itu dialihkan ke bapak karena dia mamanya anak tertua. Nah, setelah dari mama meninggal, beta panggil bapak kecil ini yang untuk ambil alih. Permisi. Sepengetahuan saya di budaya Rote, ini kekuasaan dinasti keluarga yang merupakan turun-temurun dari kerajaan, itu katanya ada di To'o. To'o ini Indonesianya paman. Ya, istilah om ini kan banyak, om-om di jalan-jalan semua dipanggil om, tololot om. Ya, tapi lebih masuk ke ke satu yang lebih pas sebutannya ke paman. Ya. Nah, kenapa kok bisa jadi ke orang perempuan? Padahal menurut catatan budaya juga dari Rote yang saya paham, bahwa kalau terjadi meninggal pun itu harus diambil alih oleh saudara laki-laki dari, ya, atau boleh dibilang To'o punya hak untuk. Jadi bicara hak itu ada batasnya. Ya, jadi seperti misalnya dalam keluarga itu ada hak kekuasaan seperti saya bilang tadi, hak kepemilikan harta, hak kepemilikan nama, dan hak kekuasaan. Nah, kekuasaan marga ini tetap gini-gini. Hanya kalau sudah berhubungan dengan istrinya, ya itu harus dari pihak sebelah, dari makemonenya kalau orang Sabu. Kalau orang Rote tohnya. Bukan berarti dia datang mencampuri segala urusan yang ada di dalam patrianale ini. Tapi omong-omong, Bas, ya saya kan mulai jadi otak Rote ini, sehingga saya lebih menggunakan ajaran Tehu. Ya, saya tetapi Om Bas, simbol-simbol dengan tutur ada kontradiksi, ya, Yun Sewu lah kalau orang Jawa bilang. Coba penamaan
Pantai Mulut Seribu dari komunitas suku Rote yang menduduki Papela, ya dihubungkan dengan Rote Yahudi. Ini kira-kira ada korelasi tidak, ada hubungan tidak? Mulut Seribu ini yang Teluk di Ya, Teluk. ujung timur sama Ya, Papela ini, ya kan berdekatan. yang kasih nama ini orang Papela atau orang suku Rote versi Yahudi? Nah, itu kadang-kadang berdasarkan situasi ya. Situasi. Ya, kayak begini. Misalnya seperti yang saya cerita, di dekat Mulut Seribu itu kan ada Tablolong. Betul. Ya. Tablolong itu bukan sebutan bahasa Rote, bahasa Helong, orang Semau, ataupun bahasa Dawan, orang Timur. Oke. Karena dulu, pada zaman penjajah itu masih Portugis, kolonial. itu kapal tidak bisa berlabuh sembarang ini. Betul. Itu benteng masih benteng Concordia. Nah, yang sekarang mercusuar itu masih ada itu. Permisi, Concordia supaya lebih spesifik buaya. Nah, Concordia itu sama Ya. dengan krokodil. Ya, ya kalau Ya, dia kalau bahasa kepalanya ke dalam buaya, Ya. tapi kalau keluar buaya darat. Ya. Jadi memang di situ ada buaya. Di situ ada buaya dulu. Ah, Ada buaya itu. ah, Jadi begini, dulu orang Lamholot sebelum ada perjanjian dengan Portugis itu, ya, ya, ya. mereka itu berlabuhnya itu di Tablolong, di sembunyi-sembunyi situ, kan jauh dari pantauan. Nah, dikatakan Tablolong itu karena di situ tamberin banyak. Jadi mereka yang tanya, berlabuh di mana? Itu Tablolong itu dari kata Tobilolong, artinya tamberin, Tambering itu asam. 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 Ya. Oh ya. 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 Nah, Ya. tapi kalau orang Lamholot bilang Tobilolong. Nah, Tobilolong tanah ekang, kan ada bahasa gitu. Oke. Nah, jadi Tobilolong itu ya di situ. Jadi sebutan Tobilolong dong bilang Tablolong. Yes, right, yes, right, yes, right. Saya tambah satu lagi, Mbak. Sebenarnya antara fenomena dengan kenyataan yang saya juga bingung. Pada waktu saya baru dengar Bukit Batu Termanu. Ya. Bukit Batu Termanu ini ceritanya kan sudah tertulis mendasar bahwa dia batu yang bergerak secara mistik dari Maluku ke Rote. Tapi pertanyaan bukan saya itu. Ada fenomena yang waktu pelantikan Raja Termanu, sepecamnya ada pro kontra di belakang layar itu yang tidak tampak karena satu keadaan politik atau apalah. Yang jelas pemerintah sendiri sepertinya antara yes or no tidak melakukan ikut di dalam processing itu berbanding terbalik dari pihak luar. Nah, ini kalau menurut saya itu berdasarkan pandangan budaya. Sekarang ini kacau budaya ini karena orang menganggap budaya itu, kalau kita ngomong budaya sekarang generasi sekarang, kayak misalnya Bali, orang sudah anggap budaya mereka itu tari-tarian, gamelan, ya toh? Ya. Nah, itu saja. Tetapi ada budaya yang lain itu sudah dianggap kafir. Itu Batu Termanu itu bukan di situ, Pak. Oh, Dia asalnya katanya ini dari timur sana, jalan ke sini katanya ada satu tempat yang dia singgah itu, dong kasih makan dia disosokin betul. Saya ikuti catatannya juga begitu. sampai di Rote, dong kasih di pinggan mas itu, dia menetap situ.
minumnya pun dicangkir. Itu. Dia menetap situ. Nah, untuk menggabungkan ini, kalau kita ngomong dengan sementara ilmuwan atau apa, oh ini langsung dipatahkan. Tapi ini kenyataan, ibaratnya ile boleng yang dulu itu ya. Ya. Orang biasa sesajennya pakai beras pulut. Tiba-tiba banjir turun dari atas itu, air datang tuh. Bang, rata semua. Orang cari tahu ritual, kenapa ini begini. Ternyata, katanya ada satu orang yang dia pergi situ, dia pakai jagung. Karena dia sudah ada beras pulut, dia pakai jagung. Bilang itu Gunung Mar. Memang dong ritual, itu dapat lihat dia betul. Nah ini kan sulit dijangkau oleh rasio orang-orang berpendidikan. Tapi mari kalau bicara adat, hal-hal yang supranatural, mistik, dan lain-lain, itu jangan diharamkan. Kalau diharamkan itu semua hilang seperti itu. Enggak, kira-kira secara hati ke hati. Ya, Ya, kalau saya tangkap dari satu sudut pandang budaya, mestinya Pemkab Rotendao itu begitu animo untuk mendukung cagar budaya melalui salah satunya pelantikan raja, kalau tidak salah, permisi, catatan yang saya dapat itu kalau tidak salah Raja Amalo sebagai Raja Termanu, ya. ya. Yang saya juga bingung kenapa ini yang orang luar begitu banyak datang, orang asli kalau tidak salah di berita TV atau lain-lain, kok orang asli Rote kok sepertinya dukungannya kurang, bahkan agak Iya. Makanya Problem. terakhir, Hah? Raja Amalo itu kan anak perempuannya kan dikasih kawin dengan Raja Sabu. Cara Jawa ya, Aman. Yang istrinya Amalo. Nah, kenapa dia nggak kawin aja dengan sesama Rote di situ kan? Itu mungkin ada alasan tidak tertulis. excuse me, kalau tidak salah juga ada satu marga itu yang menjadi bupati Ya, Kupang pada zaman Amalo. Amar Dia wali kota. Wali. Wali kota. Nah, Pertama kali. Untuk sambung IKP ini Pak, dia kawin dengan Raja Insana, Pung Ana. Ya. Raja Insana itu si siapa ini? Raja Insana ini. Ya itu sudah. Nah, Nah, itu dia istrinya dari Sabu. jadi Taulin. Taulin, ya. Taulin. Ya, Itu istrinya dari Sabu. Dan itu orang raja dengan istri, orang mengerti budaya. Itu waktu festival budaya, itu dong juara sih. Karena itu raja. Dia langsung datang dengan mama raja ini. Atur ini di sini gini dan dong mengerti sekali adat itu. ada yang menarik kesamaan dari cerita Om Bas ini. Kira-kira Pak Erwin, Ya. ya, Pak Erwin menyikapi cerita ini pernah dengar atau memang Itu biasa disebut batu termanu kan? ya? Itu batu perempuan itu mungkin. Enggak, kalau yang saya dapat batu besarnya itu laki-laki, Batu batu kecil. perempuan itu yang batu kecil. Kecil. Nah, cuman ya itu tadi fenomena bahasa gestur budaya yang kok sepertinya ini menjadi kurang mendapat dukungan penuh atau karena memang masalah masih dipertanyakan oleh aliran Tehu ini atau bagaimana atau ada kepentingan politik Jadi, atau ada apa? Sampai sekarang itu batu dua Iya, itu, hmm. batu dia itu tidak ketemu. Yang besar itu di sebelah timur sana. Ah. Kalau keton datang nih, dia ketemu dua di duluan. Ah, Terus yang kecil itu yang di sini. Ya, Suelai. ya. Itu batu perempuan Ya. yang kecil. Ya, beta kalau saya Ini bisa bicara baca, masalah gengsi mungkin bisa juga. gengsi. Ya. Saya nggak terlalu paham ke sana, Makanya- cuman sekali lagi ini fenomena. Raja Termanu itu anaknya kawin sama Charles Jawa itu. Karena Beta Puoma juga termasuk
dari keluarga Mesak juga betul. Oh, Ya. Mesak keluarga Mesak. Si. Termasuk yang bayi Edu Mesak itu, belum Ya. kakak adik. Itu Pak Edu tuh raja. Dia tahu posisi. Dia punya karakter. Ya, jadi begini arah saya ke satu konsep besar, tolong supaya kita fokus. Ada satu tangkapan saya. Yang sedikit mempengaruhi perbedaan antara sejarawan dengan budayawan, karena ada faktor politik yang sangat terbaca mempengaruhi ini karakter teori budaya. Bukan bermaksud apa, tapi kita butuh menghubungkan suku Sunda kecil ini dalam kapasitas perspektif untuk mendapat gambaran secara utuh. Ya, sehingga kita kenapa begitu kuat di zaman kerajaan yang mau dibilang menurut education atau menurut pendidikan agama dia belum sebaik, apalagi menurut Pancasila yang saya bilang jauh, tetapi superiornya otak rote ini mampu menggabungkan Nah ini keadaan yang kalau ada. kita pakai skripsi, orang menulis hanya tiga aja, tiga komponen aja. Kaum petani, kaum sudra, dengan kaum satria. Tapi rote itu ada banyak, Pak. Sabu itu ada banyak. Dia punya apa ya? Budayawan. Itu orang kalau di Sabu bilang make mone. Apa? Apa deh? Mone pejo, petutur itu. Orang rote pun ada manhel. Nah, ini di dalam buku-buku sejarah itu tidak ini sebagai satu komponen masyarakat. Saya boleh tambahkan sedikit. Apa tadi? Lama Holot juga mungkin bisa masuk dalam klaster otak Yahudi lah. Ya, hanya karena dia terpecah lagi menjadi segala macam. Nah, kembali ke ini aja dulu, masalah Tehu tadi. Kenapa menjadi fenomenal, bahkan menjadi satu kebanggaan adat rote atau budaya rote yang begitu bangga terhadap suatu keadaan pemikiran yang fenomenal atau kritis yang menjadi suatu bentuk bahwa orang rote selalu pintar karena Tehu atau Tehu karena orang rote. Jadi gini, salah satu sifat orang rote itu dia membuat sesuatu tidak ada batas, tidak sampai di sini. Dia selalu mau nanti ke depannya bagaimana. Sudah toh? Sudah Bapak. Iya Bapak. Tehu. Nah, iya Bapak. Tapi nanti jadi omong dengan orang rote tidak ada titik. Sebab orang rote itu kalau boleh dia merubah titik menjadi koma dan pasti ada kalimat tambahan. Dan pada umumnya lebih ke future, ke masa yang akan datang. Ya. Wow. Jadi dia tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini. Sama. Orang rote, orang Sabu karakter sama. Dia bukan pergi iris tuak siapa. Tapi sambil dia pulang dia lihat si buah yang masuk ini jatuh ke mana. Oh di sini. Dia lihat nanti yang tumbuh itu dia angkat dia tanam lagi di tempat lain. Karena ini baru 7 pohon saya bisa kasih sekolah. Baik dong kasih sekolah Bapak dong 7 orang jadi pegawai jadi guru. Apalagi kalau dia tanam lagi. Jadi selalu ada lanjutan. Luar biasa. Ada lanjutan.
Ya, Bapak Mama, Pak Saudara semua, kaulah muda, itulah membuat asal-usul menteri-menteri pada beberapa dekade yang sebelumnya, bahkan sampai sekarang, begitu mengentalnya otak rote atau orang pintar yang mempunyai satu kemampuan melihat sesuatu yang terhubung ke masa yang akan datang. Tapi ada juga yang mengklaster, menghubungkan otak rote ini dengan Abu Nawas, yang di buku-buku mungkin ada yang menuliskan Abu Nawas, Aba Nawas. Kira-kira Pak Irwin pernah dengar? Belum? Kalau Abu Nawas ini atau Aba Nawas ini versi orang rote ada satu kelicikan, tapi kelicikan berguna. Atau saya salah nih, Bos? Ya, jadi itu yang saya bilang. Kadang-kadang orang menjulukkan sesuatu, Iya, ya kan, menyimbolkan, Nah. menyimbolkan. menimbulkan gejolak baru yang negatif. Padahal sesungguhnya itu positif. Seperti Suwangi ya. Gitu. Dimanapun dalam tutur tatanan masyarakat itu, Suwangi ini semacam satu penjaga. Nah, satu penjaga. Jadi misalnya ada dia punya kaum yang bertani, dia tuh tahu tuh kalau hama ini datang begini atau datang ini serangan dari sini, dia cari ilmunya untuk menangkal itu. Nah, kalau dalam istana itu raja sakit gimana, anak-anak sakit gimana, sakit apa ini disebabkan oleh kuman, apa obatnya, rempah-rempah, daun, akar, kulit kayu gitu. Tapi kalau yang tidak ada kumannya Pak, dia harus tangkal juga. Jadi kalau menurut saya Suwangi itu mungkin orang hanya mengatakan dengan tukang tenung atau apa, itu bukan. Bukan, maksudnya ke Abu Nawas. Abu Nawas kalau di konteks internasional film-filmnya dia sepertinya menipu orang-orang kalangan tertentu untuk berbagi ke orang-orang yang miskin apa. Oke, mungkin kita lebih pas masuk ke konten versusnya Yahudi itu lama Tuhan. Ya, lama Tuhan ini satu bentuk ataupun yang disebut tamatuak ini kepercayaan yang boleh saya bilang ya, karena dia juga menggunakan simbol satu tiang tiga cabang yang lebih ke Trinitas. Kalau di buku-buku saya baca ada mana adu, mana sula, mana fe, pencipta, pengatur, pemberi berkah. Jadi Abu Nawas di versi itu lebih kepada pemberi berkah. Orang yang secara konsep kehidupan mungkin dia mungkin seperti Soro di Spanyol ataupun di luar menipu atau mencuri dari orang kaya untuk berbagi dengan orang miskin dan seterusnya. Tapi di balik semua kelicikan dia ada suatu kebaikan yang mungkin saya lebih ke sisi mana adu, mana sula, mana fe sebagai subvariabel dari lamat Tuhan. What is lamat Tuhan dalam perspektif kepercayaan atau agama yang mungkin banyak juga the next generation ini yang tidak tahu bahwa ada satu bentuk agama atau varian agama yang
mengakar sehingga mereka bisa sukses sampai hari ini. Jadi sekali lagi ada banyak orang yang juga salah kaprah bahwa seolah-olah orang ini mengenal Tuhan kalau dia sudah mengenal agama, atau sejak dia mengenal agama itu dia kenal Tuhan. Tapi sebenarnya baik yang jingitiu maupun yang halai maupun yang merapu, mereka itu sudah percaya bahwa ada satu zat tertinggi, zat pencipta. Kalau terjemahan orang yang ilmuwan dong percaya bahwa ada satu zat penguasa tertinggi. Jadi jangan dibilang orang merapu, orang halai, orang jingitiu tidak tahu. Hanya sebutan saja yang beda. Itu makanya sekali lagi saya ulangi pertanyaan itu. Apakah orang-orang sebelum datangnya Tuhan Yesus itu, atau juru selamat, atau nabi-nabi pembawa kitab suci itu, orang-orang yang hidup sebelum zaman itu, mereka tidak masuk surga? Nah, ini. Jadi kadang-kadang orang yang mengartikan atau mengkaitkan bahwa kalau ada dukun di sini, jangan tukang suangi. Bukan. Dia bukan tukang suangi. Tapi dia bagaimana dia punya menangkal ini. Kasih keluar dari ini orang. Ya. Kalau di sana ini, lu kembali saja pilukung ini. Nah, kembali pergi itu yang saya kutip korban sebentar dipilih itu orang. ya, kalau di universal mungkin yang Mas maksudkan, kalau di pemahaman Indonesia, pemahaman agama Pancasila ini, sepertinya orang Cina hampir pasti menurut education kita, the Chinese people is politik will komunis. Kok kita bisa memvonis dia bahwa dia tidak akan masuk surga? Padahal di teknologi China yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini mindset education yang akan bertentangan. Itu, anggapan-anggapan itu dipatahkan sendiri. Ya. Pada waktu penyaliban itu, Pak. Ya, oke. Ambas. Sebelah kanan itu kan dia itu orang sudah pernah kenal agama, sudah pernah ini, bak potong, bak bung segala macam. Tapi pada detik terakhir saja dia bilang, bos sama kalau boleh ingat-ingat betul. Jaminan yang pasti ini hari lu sama-sama betul. Jadi kalau bagaimana dengan itu? Satu konten yang saya lihat dan sering saya ikuti di YouTubers itu ada satu konten dari, saya lupa apa istilahnya, pastor atau apa ya, tapi dari versi Katolik mengingatkan Trinitas tidak kaku seperti versi pada waktu kita masih bujang. Ya, istilah Bapa, Putra, Roh Kudus, katanya beliau. Putra yang dibilang oleh pelajaran sambut baru itu Yesus. Tapi pada waktu Putra, pada sakramen pernikahan, dia berubah menjadi mempelai laki-laki. Nah, artinya begitu universal kalau kita memperhatikan konteks itu dalam ilmiah sains. Ini yang saya membayangkan paradigma baru yang bisa dimunculkan kalau kebudayaan ini tidak terbelenggu oleh agama dan Pancasila. Dia menjadi sesuatu yang universal untuk bisa menjadi kajian dunia dan tidak semata-mata menjadi komunitas konsumsi pariwisata. Mungkin akan berbeda perspektif, tapi sampai ini hari kita harus
bersyukur bahwa orang tua masih mewariskan kita terhadap processing budaya, baru menjadi processing agama, baru menjadi processing pemerintah. Nah, ini kaula muda untuk memperhatikan, mungkinlah kalau Anda sudah menjadi seperti kita ini, mungkin akan berubah paradigma bahwa the number one is choice adalah Pancasila, number two agama, number three budaya, ya, supaya menimbulkan dimensi multidimensi. Kira-kira Pak Erwin? Ya. Bahkan sekarang ini aja kata putra saja itu sendiri sudah ada berapa pengertian. Ya, Kalau orang Jawa dia tanya, putra itu bukan laki-laki Pak. Situ termasuk Dia tanya, lagi. putranya wis pinten Mak? Putranya sekawan. ya, Maksudnya ya. putranya anaknya 4. Lanangnya kale, wedoknya kale. Perempuan 2, laki-laki 2. Luar biasa Om Bas, ini bahasa rote atau rote campur-campur? Soalnya ini kan kalau orang Jawa. Oh, orang Jawa. Putra itu bukan berarti laki-laki Pak. Orang tanya, putranya wis pinten Mak? Oh, Oh, putranya sekawan. Maksudnya 4. Oh. Oh. Lanangnya kale, Ah. wedoknya kale. oke. Karena konten kita malam ini dengan substansi yang begitu, ya, agak sulit saya mengutarakan dengan kata-kata karena rasa ini masih terhambat oleh sesuatu situasi politik yang menggambarkan education menjadi problem terbesar kita mengharmonisasi beberapa masalah nasional. Saya mohon Pak Erwin mewakili suara mahasiswa menyikapi konten budaya. Judul kita hari ini Pulau Rote, Yahudi versus Selamat Tuhan. Kira-kira pesan-kesan ke the next generation. Apa mereka kira-kira harus lebih Pancasila, lebih agama, atau lebih budaya? Pesan-pesan saya kalau bisa untuk next generation, kalau bisa lebih utamakan budaya dulu, Begitu. karena sesuatu itu timbul dari kebiasaan dulu, baru masuk ke agama dan Pancasila. Begitu. Jadi tolak ukurnya ada di kebudayaan, karena itu kita kan sebelum ada Pancasila, sebelum ada agama kan lahir dulu budaya-budaya itu. Itu dasar sebenarnya kalau menurut saya. Permisi Pak Erwin. Ya, permisi. Rasanya kayaknya Bapak begitu hafal beberapa budaya ini, ada something wrong atau Tidak, itu karena biasa, yes, kebiasaan. faktor kebiasaan itu. Oh. Thank you Pak Erwin. Baik. Membahas kira-kira closing statement ke the next generation ini supaya Itu mesti cermat. Sebab ketiga topik itu, baik budaya, agama dan Pancasila itu harus diejawantahkan dalam satu diri, dalam satu orang. Saya ada 3. Saya adalah anak yang berbudaya ini. Saya adalah umat. Saya adalah warga negara. Untuk mengungkapkan ini dalam satu diri. Jadi ketiga-tiga ini di dalamnya itu tidak boleh gontok-gontokan, tapi harus berpadu. luar biasa. Perpaduan antara rasa dan rasio, antara budaya, agama, dan hukum negara ini dalam satu diri. Dan itu nanti yang menentukan tingkah laku saya. Perilaku.
perilaku. Iya. Generasi berikut ini harus cermati. Kalau dia hanya jalankan salah satu saja, bahaya, Bahaya. bahaya. Oh, thank you, Ya. Mas. Jadi, Papa, Mama, bersaudara semua, the next generation, anak-anak muda, ya, saya kasih 2 closing statement, ya, yang saya kutip dari orang sukses Bob Sadino yang menyatakan seorang yang mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu karena walaupun ada 100 alasan untuk menyerah, dia akan menemukan 1 alasan untuk bertahan. Berikutnya, jika kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Di Rote ada gunung, di Israel mudah-mudahan ada gunung, burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.